Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita memulai kajian pagi hari ini, alangkah baiknya kita periksa dulu perangkat kita, Zoom kita. Mudah-mudahan sudah berjalan dengan optimal. Boleh diketikkan di kolom chat jika ada permasalahan dalam link Zoom-nya. Boleh dicoba-coba diketikkan chatnya. Oh, sudah ada yang chat ya, berarti ya, alhamdulillah chatnya aman. Untuk kameranya, apakah sudah bisa dibuka? Alhamdulillah aman, bisa ya. Kemarin soalnya eh, kelok, jadi ada yang tidak bisa dibuka juga. Alhamdulillah jika suara juga sudah aman ya, Bapak Ibu ya, suara aman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sinyal pada pagi hari ini berjalan dengan baik sehingga tidak ada kendala apapun dan kita bisa menjalankan kajian pada pagi hari ini dengan maksimal. Setelah kita mengecek perangkat Zoom kita, sekarang kita mengecek perangkat diri kita, hati kita, pikiran kita. Semoga juga siap untuk mengikuti kajian ini, sehingga segala ilmu dan makna yang diberikan bisa masuk ke dalam hati kita dan menjadi perilaku baik untuk kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sudah ada 19 yang join. Mudah-mudahan nanti kita bertambah terus sambil menunggu Ustaz Hazir untuk datang di Zoom ini. Oke, supaya lebih memantapkan hati dan pikiran kita untuk siap, mari kita dengarkan lantunan lagu dari surat Al-Fatihah yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Oke. Sekalian mengecek suaranya sudah terdengar ya, Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita mulai pagi hari ini, seperti biasa, kita akan coba untuk membaca dulu surat Al-Fatihah ini bersama-sama, bersama dengan artinya ya Bapak Ibu ya. Eh, kita bersama-sama mungkin boleh dibuka atau sudah hafal ya surat Al-Fatihah, tidak perlu untuk dibuka
kitab sucinya, kita bersama berbaca membaca surat Al-Fatihah bersama-sama bersama dengan artinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sadaqallahul adzim. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Jadi hari ini adalah kita akan membahas tentang kontemplasi surat Al-Fatihah. Ini merupakan kajian lanjutan dari kajian sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingat terakhir sudah sampai di mana kajian surat Al-Fatihahnya. Boleh diketikkan di kolom chatnya. Mungkin boleh ada yang mau memberi cerita mungkin tentang kajian yang sebelumnya. Tidak ada ya. Jauh itu dekat katanya. Berarti sudah sampai mana Ibu ya untuk ayatnya di surat Al-Fatihah ini? Baru huruf ba dan titik mas. Oh, pantesan ini ya masih panjang ternyata. Insya Allah nanti kita akan konsisten untuk selalu membuka kajian ini. Mudah-mudahan sampai selesai. Nanti kita akan selesaikan dari setiap ayatnya surat Al-Fatihah ini sehingga kita bisa memaknai surat Al-Fatihah ini. Jadi kalau ada cerita itu surat Al-Fatihah ini begitu besar maknanya sampai-sampai iblis ketika surat Al-Fatihah ini turun sampai sakit gitu ya. Karena eh, bagi mengetahui begitu dalamnya manfaat dari surat Al-Fatihah ini menjadi merasa percuma untuk selalu menggoda manusia karena dengan membaca surat Al-Fatihah ini manusia akan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang surat Al-Fatihah itu saya selalu teringat tentang rasa syukur ya karena dimulai dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kalimat syukur, rasa syukur kita kepada Allah. Jadi mari kita refleksikan diri kita, apakah hari ini kita sudah bersyukur kepada Allah dengan sedalam-dalamnya rasa syukur. Mari kita ucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Semoga hari ini menjadi awal menjadi awal yang baik untuk kita semua. Adalah titik awal agar tidak terputus dan awal tanpa titik itu. Wah, luar biasa, Bu. Terima kasih banyak. Sedikit mungkin
Seperti biasa, izinkan saya memantik Bapak Ibu semua dengan sebuah cerita tentang rasa syukur. Ada sebuah cerita sedikit. Hujan deras turun sejak subuh. Seorang penjajah koran berteduh di emperan toko. Seorang yang sedang jogging pagi juga berteduh di dekat penjajah koran. Pelari pagi itu memperhatikan gestur penjajah koran, tangannya memegang buku, lembar demi lembar halaman dibaca. Penjajah koran rupanya tengah membaca kitab suci Al-Quran. Inilah dialog penjajah koran dengan pelari pagi. Assalamualaikum, kata pelari pagi. Waalaikumsalam, jawab penjajah koran. Bagaimana jualan korannya, Mas? Alhamdulillah, sudah satu yang terjual. Wah, susah juga ya kalau hujan begini. Insya Allah, Mas, tetap ada rezekinya, kata penjajah koran. Terus, kalau hujannya sampai sore, itu artinya rezeki saya bukanlah jualan koran, tetapi banyak berdoa. Kenapa begitu, Mas? Kata Rasulullah, saat hujan adalah saat mustajab untuk berdoa. Punya kesempatan berdoa juga merupakan rezeki namanya. Lantas, kalau tidak dapat uang gimana? Berarti rezeki saya bersabar. Kalau tidak ada yang dimakan, berarti rezeki saya berpuasa. Kenapa Mas berpikir seperti itu? Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, apa saja rezeki yang diberikannya, saya syukuri. Selama jualan koran, meskipun tidak laku dan harus berpuasa, saya belum pernah kelaparan. Insya Allah, sebuah kisah yang mudah-mudahan menginspirasi kita pada pagi hari ini untuk selalu bersyukur kepada Allah, bahkan datangnya kita, hadirnya kita pada kajian pagi hari ini adalah tidak lain tidak bukan karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk bisa uh, memaknai hidup kita menjadi lebih baik lagi. Oke, sepertinya Ustaz Hazir sudah datang. Oh, mohon maaf ini juga ya untuk BCN-nya ternyata saya lupa untuk mengganti hari. Insya Allah nanti lebih detail lagi. Eh, Mas Hazir, mungkin kita akan coba dulu cek suaranya apakah terdengar. Assalamualaikum, Ustaz Hazir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Suara Ustaz. saya kedengaran gak nih, Skon? Alhamdulillah di sini terdengar. Bagaimana di eh, tempat Bapak Ibu semua? Apakah suaranya terdengar dengan jelas, jernih, dan dari Bapak Tes, Ibu tes. jernih? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar, Mudah-mudahan. Mas Kom? Sehat? Alhamdulillah. Ustaz Hazir. Aduh. Sehat. Hari ini hujan turun deras di Bogor ini seharian makanya tadi. Sekarang ini, sekarang masih hujan. Alhamdulillah udah berhenti, tinggal gerimis-gerimis sedikit-sedikit. Oh, Masya Allah ya. Bagaimana di tempat Bapak Ibu hujan? Hujan atau terang di sana? Iya lah, Alhamdulillah lah. Pantesan tadi kisahnya tentang hujan ya. Iya betul ini. Tentang hujan ini. Walau jadi agak sulit biasanya kalau hujan ini bagi Bapak Ibu untuk menjalani hari-hari. Tapi alhamdulillah hari ini hari Minggu biasanya libur ya. Kecuali mungkin yang kerja mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah di perjalanan. Malam kemarin hujan deras, pagi ini cerah dan benderang. Oke, Bob. Kemarin katanya tadi ada yang bercerita juga Ustaz Azir katanya terakhir kali surat Al-Fatihah ini di ba dan titik. Berarti Iya, belum belum sempat lanjut waktu itu. belum Alhamdulillah sempat ada lanjut ya. kesempatan lagi. Kita coba konsisten, istiqomah. Mudah-mudahan pembahasan surat Al-Fatihah ini bisa ya sampai batas-batas relatif kita selesaikan ya. Atau mungkin ada yang mau berbagi dengan kita, Bapak Ibu semua, tentang terakhir kali kira-kira bercerita tentang apa nih Ustaz Hazir nih. Kebetulan saya juga belum belum mendengar secara
detail nih YouTube-nya di YouTube. Alhamdulillah, mungkin jika suaranya sudah jelas semua, Zoom-nya sudah siap, diri kita juga sudah siap, mungkin kita bisa memulai kajian pada pagi hari ini. Ustaz Hazir sudah siap? Siap, siap, insya Ah, Allah. insya Allah ya, udah Hmm. ready ya untuk backgroundnya mungkin kita pakai yang ini dulu ya Ustaz ya. Nanti kita kirimkan lagi yang terbaru setiap harinya. Ini. Sinyalnya mental-mental. Waduh, ini nanti mudah-mudahan bukan dari sini ya sinyalnya ya. Di sini lancar alhamdulillah. Insya Allah nanti kita rutinkan untuk belajar menulis makna ya Bapak Ibu semua ya. Jadi mengikat makna itu yang saya dapatkan dari Ustaz Hazir, bagaimana sesuatu itu harus kita tuliskan supaya tidak gampang hilang gitu. Mudah-mudahan nanti setelah kajian ini juga kita coba belajar untuk menulis makna-makna, menyimpulkan mak eh, banyaknya makna yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hazir disimpulkan dalam beberapa kalimat. Nanti kita akan buatkan kembali eh, teks quote-nya. Mudah-mudahan bisa di-share oleh Bapak Ibu semua juga di sosial media supaya gaungnya bisa lebih besar lagi kajian kita di setiap harinya. Oke, mungkin saya persilahkan Ustaz Hazir untuk memulai kajiannya. Mari kita mulai kegiatan kajian pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tafadhol Ustaz Hazir, di waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih atas waktunya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in innahu khairun nasirin wa mu'in wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'i kulubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin amma ba'du assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril fahm. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wansyur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita mendapatkan taufik dan hidayah untuk bisa melanjutkan apa yang pernah kita mulai bersama-sama. Mudah-mudahan semua langkah-langkah kecil ini mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kebahagiaan juga keberkahan bagi kehidupan kita semuanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, surat Al-Fatihah ini kurang lebihnya telah sama-sama kita diskusikan sampai titik-titik tertentu. Mungkin sudah ada berbagai konsep, makna, dan diskursus yang sempat kita bangun bersama. Namun karena berbagai kendala teknis sempat tidak kita lanjutkan. Mudah-mudahan di ruangan ini Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya kita bisa konsisten untuk melanjutkan diskusi kita. Mudah-mudahan diskusi ini bisa terus menjadi diskusi yang hidup, diskusi yang lebih interaktif, dan saya kira karena banyak wajah-wajah yang sudah saya kenal nama-namanya, mungkin kita bisa lebih bebas saja untuk sharing jika ada pertanyaan, jika ada pandangan, jika ada hal-hal yang perlu kita sama-sama perbincangkan dengan senang hati sama ya kita bicarakan saja di ruangan
Zoom ini. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, jika saya murur-murur gitu ya, ingat-ingat lagi eh, apa yang sudah sempat sama-sama kita kaji, hmm, saya kira ada beberapa poin penting dan ada beberapa list lah ya, mungkin yang bisa kita eh, simpulkan dari pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Pertama, kita sudah membahas tentang apa itu Fatihatul Kitab dan juga nama-namanya. Ada yang masih ingat nggak sih kira-kira kenapa Al-Fatihah itu disebut Al-Fatihah? Yang mana, Bapak Ibu? Sedikit brainstorming dulu nih. Ada yang masih ingat mungkin kenapa Al-Fatihah itu disebut dengan Al-Fatihah? Begitu ya, Ustaz? Iya. Ini sudah lumayan lama juga, Ustaz ya. Pembuka, kata Bu Sulis ini. Eh, Al-Fatihah disebut Al-Fatihah karena pembuka surat, membuka induk. Induk, iya. Tuh. Atau nama-namanya Al-Fatihah apa aja sih, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Jadi kayak kuis ya. Tapi nggak apa-apa buat brainstorming. Kita mungkin perlu Alham, tuh lihat lagi. Ashifa, Bakal Sahibul Sohib Kitab. Wah, Umul luar biasa. kita Masya Allah, Tabu'ul aklamasi. Masani Banyak yang ingat, Ustaz ya. Sabaul Syifa. Masani. Oke, Masya Allah. Mungkin pertanyaan yang lain lagi nih supaya kita sambil-sambil saling ingat ya apa yang udah sama-sama kita diskursuskan. Em, Istiazah gitu ya. Itu dalam pandangan Bapak, Ibu dan teman-teman semuanya apa sih? Istazah ini tahu, Ustaz. Iya tahu. Betul. Alhamdulillah, gitu ya. Ada yang masih ingat nggak apa itu istiazah? Meminta Minta perlindungan. Ustaz. Kata Ibu Rahayu, perlindungan. Kata Ibu Mira, perlindungan. memohon Iya. perlindungan. Kata Bu Ainun, perlindungan. Luar biasa. Ada Oh. berapa konsep yang membentuk makna istiazah itu? Kalau yang kemarin sempat kita bahasakan sebagai rukun kali ya, seingat saya rukun-rukun istiazah ada 5 komponennya, betul. Ada mustaiznya gitu kan, ada mustaiz minhu dan semua yang sempat kita bahas mungkin cukup panjang kayaknya ya, dengan berbagai macam jenis-jenis setan gitu ya, berbagai macam jenis-jenis orang yang bertahu. Saya kira itu semua membentuk alam makna tersendiri dalam diskursus kita yang mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dan kita tetap jaga koherensinya atau korelasinya atau hubungannya dengan pembahasan kita kali ini. Nah, setelah kita membahas istiazah, kita pelan-pelan masuk tuh ke dalam ayat pertama dari surat Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bentar, saya sharing Sebentar. slideshow dulu kali ya. Dulu ya, jadikan co-host. Sudah bisa sharing, Ustaz? Belum, belum, bentar, bentar ya. Ini disclaimer juga nih dipanggil-panggil Ustadz. Ini berat ini buat saya ini. Terus, Dipanggil Mas terlalu ini ya, terlalu romantis kayaknya. coba ya. Udah belum? Udah belum? Udah saya jadikan co-host, apakah sudah? Oh, sudah. Udah ya? Sudah, sudah. Ya, Anda Ibnu Saya 13. ingat.
Ya, ya, oke. Sehingga saya waktu itu kita sempat memulai Bismillah itu dengan hadis ini, di mana dinukil dari Ibnu Abbas, dari Utsman bin Affan, beliau bertanya kepada Nabi eh, tentang Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, huwa ismun min asma'illahi ta'ala. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri itu adalah salah satu dari namanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainahu wa baina ismullahil akbar illa kama baina sawadil ain wa bayadiha minal qurb. Dan tidak ada kedekatan antara isim tadi yaitu Bismillahirrahmanirrahim dengan isimnya Allah yang paling tinggi, ya, isimnya Allah yang paling besar kan nanti ada hierarki ya, ada hierarki nama-nama Allah gitu. Hierarki itu apa ya? Ada struktur nama-nama Allah. Jadi ada yang paling tinggi sampai apa namanya yang paling rendah dan tidak pernah terputus-putus tuh apa namanya nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada nama-nama yang paling tinggi strukturnya di antara nama yang paling tinggi dengan Bismillahirrahmanirrahim itu katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penukilan ini itu jaraknya itu seperti dekatnya bola mata dengan bagian putih dari mata itu gitu. Jadi ada bagian mata yang hitam itu bola matanya, ada yang putihnya itu kan. Nah, itu kedekatan di antara keduanya itu seperti kedekatan Bismillah dengan nama Allah yang paling tinggi. Atau dalam hadis lain yang sangat masyhur Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini kita juga udah sering dengar kali ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Kullu amrin zibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim, abtar atau akta dalam penukilan yang lain." Jadi segala sesuatu gitu ya, segala sesuatu gitu ya. Segala sesuatu mm, yang memiliki hajat gitu ya, segala sesuatu yang memiliki urgensi, segala sesuatu yang memiliki perhatian buat kita, tapi kita tidak memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan menjadi perkara yang terputus, akan menjadi perkara yang buntu gitu ya. Itulah kenapa semangatnya selalu ya dari kecil mungkin kita sudah diajarkan untuk memulai segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai ada lagunya tuh kan diawali dengan gitu ya. Bismillah diakhiri dengan Alhamdulillah kayak gitu-gitu kan. Nah itu kan sebetulnya prinsipnya memang berangkat dari ajaran-ajaran yang terwariskan dalam tradisi Islam bahwa eh, jika kita memulai segala sesuatu gitu ya tanpa basmalah gitu ya sesungguhnya bukan hanya terputus mungkin dalam bahasa yang lebih dalam dan lebih radikal gitu ya, lebih mengakar, bahkan sebetulnya tidak ada yang pernah benar-benar kita mulai. Beda dong, ya kan? Kita memulai gitu ya, terus terputus gitu kan. Sama kita itu tidak benar-benar memulai, tapi kita kira kita memulai sesuatu. Nah, dalam sebagian penafsiran, hadis ini itu sebetulnya sedang mengajarkan pada kita bahwa jika kita tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya eh, kita tidak memulai apapun. Itu sama seperti kalau dalam kajian cahaya yang kemarin ya, Betul. kalau kita tidak melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam logikanya Al-Qur'an kita itu tidak benar-benar melihat. Ya, Kan Allahu nurus samawati wal ard gitu kan. Jadi Allah sebetulnya cahaya semua yang ada di langit dan di bumi ini kan gitu. Nah, masalahnya jika Allah adalah cahayanya gitu kan. Kenapa kita melihat sesuatu tapi kita tidak melihat Allah kan gitu logikanya. gimana Ustaz? Itu pertanyaannya. Enggak, kalau Allah itu adalah cahaya gitu kan, langit dan bumi dan cahaya bagi segala sesuatu. Kenapa gitu ya? Allah yang merupakan cahaya bagi langit dan bumi itu ya kan yang paling terang dari segalanya itu
justru menjadi sesuatu yang paling tidak terlihat buat kita. Hmm. Karena mungkin saking terangnya mungkin Ustaz, ya. Nah, dan yang kedua gitu kan, kenapa gitu ya, ya, cahaya yang paling terang itu, cahaya yang sangat terang itu seolah-olah gitu kan menjadi sesuatu yang kalau dalam konteks tadi ya Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi sesuatu yang kok nggak bisa eh, kita rasakan gitu kan kehadirannya. Bahkan kita tidak seperti melihat kita kita ngerasa sorry kita ngerasa sebaliknya gitu. Kita kok kayak ngerasa kayak kita melihat sesuatu tanpa dia gitu. Saya bisa sampaikan nggak? Jadi kita Hmm. ngerasa dengan padahal kita bersama dengan cahayanya Allah, tapi kita ngerasa kita itu tidak melihat itu dengan cahayanya Allah. Mungkin ya cahaya Allah itu tidak bisa kita lihat dalam bahasanya Mas Kom tadi itu kan karena terlalu terang. Terang, ya. Nah sekarang pertanyaannya, oke lah cahaya itu terlalu terang. Tapi kenapa ketika cahaya itu terlalu terang, gitu kan, dan tidak kita sadari, gitu ya. Nah kita itu akhirnya melihat segala sesuatu, gitu kan. Kita justru merasa kita melihat itu karena diri kita sendiri. Ini adalah tahapan kedua, gitu ya, dari keterhijaban kita. Nah, sama kasusnya dengan Bismillahirrahmanirrahim juga begitu. Ini saya mencoba membangun korelasinya ya, bahwa yang kita kaji itu memiliki yang kemarin kita sebut sebagai paradigma itu. Gitu kan? Itu akan berpengaruh dalam cara kita membaca Al-Quran. Sama Hmm. seperti Bismillahirrahmanirrahim ini. Gitu kan? Kita mengira tanpa Bismillahirrahmanirrahim itu kita bisa memulai sesuatu. Padahal dalam penafsiran yang lebih spesifik, hadis ini mengajarkan pada kita bahwa sebenarnya tidak ada yang kita mulai. Kalau bahasa Al-Quran ya, jika kita melihat sesuatu gitu ya, dan kita tidak menyadari bahwa penglihatan kita itu adalah karena cahayanya Tuhan, maka kita tidak benar-benar melihat itu. Ada Hmm. yang bisa bantu saya nggak bahasa Al-Qurannya seperti apa? Katamu, astagfirullah, benar diri sering memandang segala peristiwa tidak dengan cahaya Allah, tapi dari cara Jadi pandang. bahasa sederhananya gitu kan, kan semua orang melihat gitu ya, tapi kan cara orang melihat itu kan beda-beda. Misalnya nih, kalau kita belajar sains gitu ya, semua orang mungkin melihat apel itu jatuh, betul nggak? Betul. Semua orang mungkin bisa melihat daun itu jatuh gitu. Tapi berapa orang yang dari fenomena jatuhnya apel dan dari fenomena jatuhnya daun akhirnya menarik hukum gravitasi. Satu orang. Itulah yang kita kenal sebagai Hukum siapa Newton. namanya? Hukum Newton Newton. gitu kan. Nah, berapa orang gitu ya yang ketika melihat segala sesuatu di alam semesta ini mereka sadar hatta yatabayyana annahu al-haq ma khalaqta hadza batilan. Gitu. Jadi, tidak semua orang punya mata, semua orang mungkin melihat yang sama, tapi tidak semua orang melihat dengan cahayanya nur dan cahayanya samawat dan ard. Masya Allah. Yang melihat dengan cahayanya samawat dan ard itu ketika dia melihat sesuatu dia akan melihat ada hakikat di situ, ada kehadiran Allah di situ. Dia akan menyadari bahwa penglihatan saya tanpa itu sebetulnya bukanlah penglihatan. Jadi urusan saya dalam konteks Bismillahirrahmanirrahim ini, jika tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan urusan namanya. Kesia-siaan gitu. Jadi bahwa segala kita memulai, menjalani, dan mengakhiri, itu, ya saya ulangi, kita memulai, menjalani, dan mengakhiri aktivitas kita, itu betul-betul hanya karena adanya Ismullah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Gitu kan? Dan jika itu tidak ada, maka urusan kita pun tidak akan pernah ada. Bukan 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 terputus loh. Ya, saya ulang sekali lagi konteks hadisnya. Jadi kan kalau di dalam pemahaman
umum dan natural kita, kita akan memahami bahwa kalau kita memulai tidak dengan Bismillah, gitu, kita ada yang kita mulai, gitu, tapi nanti terputus gitu urusannya, gitu. Ada talinya, kemudian tali jadi lebih pendek aja. Tapi kalau dalam penjelasan yang tadi, itu tali itu nggak memanjang sama sekali sebetulnya, gitu kan. Sama kayak kita justru kita kira kita sedang berjalan tuh kita sedang menjauh, gitu ya. Katanya kan dalam hadis orang yang tidak mengetahui arah dari perjalanannya tidak akan menambah apa-apa dari perjalanannya kecuali kejauhan, gitu. Sama-sama berjalan, mungkin yang satunya menjauh, yang satunya mendekat. Ya. Gitu, betul. Bismillahirrahmanirrahim itu memberikan orientasi kepada kita kemana kita harusnya berjalan. Jangan sampai kita sibuk, kita capek, kita sudah lelah, akhirnya kita sadar kita nggak dapat apa-apa. Karena dari awal orientasi perjalanan kita itu salah. Karena dari awal orientasi perjalanan kita itu tidak ada arahnya, gitu kan. Nah, inilah yang kemudian berusaha spiritnya ditiupkan kepada kita. Kenapa bahkan Al-Quran ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Nah, kemarin tuh sempat kita bahas bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu equivokal. Nah, ada yang masih ingat nggak equivokal itu? Equivokal. Equivokal bahasanya luar biasa ya. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Equivokal, kata Bu Rati dekat itu jauh katanya. Kata Ibu Dian turun berkali-kali. Hmm, equivokal itu adalah bunyi-bunyi. Ya, vokal itu kan bunyi ya. Ya. Bunyi-bunyi yang yang equal gitu. Apa bunyi yang equal itu maksudnya kata-katanya itu terdengar sama gitu ya. Tapi sebetulnya maknanya itu Beda. berbeda. Beda. Kita sempat ngebahas contohnya kayak Fabi ayyi ala rabbikuma Tukadziban. tukadziban. Itu kan diulang berkali-kali dalam surat Ar-Rahman ya. Betul. Apakah maknanya sama Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Kalau dari arti sama ya, Ustaz. Ya, kalau kita terjemahkan kan enak, kita tinggal copy Ya, paste ya. Kita copy paste gitu ya, ini artinya sama. Kita copy lagi ini artinya sama gitu ya. Kalau kita mau terjemahkan. Tapi kan semua itu punya konteks yang berbeda-beda sehingga bunyinya sama tapi maknanya itu berbeda. berbeda. Bismillahirrahmanirrahim di setiap surat pun seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim untuk setiap perkara itu akan menjadi sesuatu yang equivokal buat kita. Dan bahkan masing-masing kita punya niat Bismillah yang berbeda-beda. Wah, ada orang Bismillah saya mau cari rezeki ini. Ada orang yang Bismillahnya untuk apa? Tapi Bismillah itu nggak afdol kalau buat sesuatu yang buruk. Kemarin sempat kita bahas. Gitu. Tapi niat kita berbeda-beda. Sama seperti ada orang yang apa hmm, meminta nikmat gitu ya, dan ada orang yang nikmat meminta. Oh, ada orang yang Ya, meminta ada nikmat, Bismillahnya beda-beda gitu kan. ada Ada yang orang yang nikmat Bismillahnya itu meminta. konteksnya, ya ada orang yang Bismillahnya itu konteksnya ya meminta nikmat gitu kan. Itu akan beda sama orang yang Bismillahnya itu ya Allah buat saya meminta itu aja tuh udah nikmat. Itu bahkan lebih nikmat daripada sekedar mendapatkan nikmat itu sendiri. Masya Allah. Misalkan. Jadi saya selalu berada dalam posisi tidak lupa untuk meminta hanya kepadamu. Ya cuma itu adalah kenikmatan itu sendiri. Ketimbang saya harus sebutkan gitu ya satu persatu kita kasih Tuhan list gitu kan. Kita kasih faktur ke Tuhan nih Tuhan saya satu nggak ada masalah juga gitu ya. Dan Tuhan pun senang apapun bahasa kita Tuhan senang. Tapi kan itu menunjukkan apa namanya apa perbedaan juga gitu ya dari sisi bagaimana kita memandang kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki maknanya tersendiri untuk setiap permulaan, untuk setiap awalan. Ya. Nah, ini yang kemarin tadi itu sempat dibahas-bahas sama Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Jadi, kita ketika masuk dalam Bismillahirrahmanirrahim itu kan dimulai dengan kata ba, gitu kan. Nah, kata ba ini sebetulnya hurufnya seperti
pendek gitu ya, kecil gitu, tapi sebetulnya maknanya sangat dalam dan sangat luas gitu ya. Saking luasnya sampai-sampai kita mungkin sering dengar sebuah penukilan masyhur bahwa Al-Quran itu kalau kita mau simpulkan itu ada di Al-Fatihah. Dan kita kemarin sempat membahas ya Bapak Ibu kenapa Al-Fatihah itu menyimpulkan seluruh pengetahuan gitu ya. Kenapa? Karena kalau dalam pembagiannya paling mainstream ya, ada yang ingat nggak? Al-Quran itu ada berapa part? Ada Yo, ada yang masih ingat? ada berapa part Pak Ibu dari Kalau Al-Quran pembagian paling ini? mainstream. Ada Oke, dua katanya. ada Katanya dua. ada dua. Apa aja tuh dua? Ada rububiyah, ada uluhiyah. Ada uluhiyah, ada rububiyah, ada malaikat. Mm-mm. Mm-mm. Ya kalau Rububiyah. dalam ada mungkin ada rububiyah, ada ubudiyah mungkin ya. Ini maksudnya. Dalam satu pembagian itu kalau kita mau ngebaginya dalam apa dua part gitu ya. Nah, pembagian yang dua part itu jadi yang satunya itu adalah rububiyah tentang Tuhan, dan satu lagi adalah ubudiyah tentang kita. Jadi Al-Fatihah itu adalah tentang Tuhan dan tentang kita. Hmm. Gitu ya. Jadi kalau mau diparafrase gitu ya, mungkin Al-Fatihah itu adalah surat tentang Tuhan dan tentang kita. Gitu. Tentang Tuhannya di tiga ayatnya. Yang pertama dari ayat Bismillah sampai Maliki Yaumiddin, gitu kan. Iya karena abudu sampai seterusnya itu adalah tentang kita. Dari Tuhan ke kita dan dari kita ke Tuhan, gitu ya. Innalillah, gitu kan. Wa inna ilaihi, ada lillahnya, gitu ya. Kalau dalam bentuk busur panah gitu, gitu kan lillah. Ilaihi, ya. Gitu. Nah, itu adalah Al-Fatihah. Itu kalau kita pandang dalam dua part. Kalau kita pandang dalam tiga part pertamanya itu adalah tentang tauhid, gitu kan. Part yang keduanya itu adalah tentang, ada yang masih ingat? Ya, part yang keduanya itu adalah eh, tentang hari akhir, dan part yang ketiganya itu adalah tentang hidayah atau kenabian. Dan rukun iman seluruh agama samawi itu adalah tiga hal itu, ya kan? Betul nggak? Yang menyatukan agama samawi itu satu. Tauhid, yang hari Yang akhir. kedua percaya sama hari akhir, dan yang ketiga percaya sama utusannya Allah, Hmm. siapapun utusannya gitu kan. Nah, ini kan tiga, jadi agama itu disebut sebagai agama samawi karena tiga hal ini. Jadi itu adalah titik temu gitu kan. Dan itu tiga-tiganya dibahas secara ajaib dalam 7 ayat pendek atau Sab'ul Masani, gitu kan, yang bernama Al-Fatihah kan. Jadi Al-Qur'an itu ya, kitab-kitab sebelumnya disimpulkan dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an disimpulkan secara ekstrak dan secara padat gitu kan dalam Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu diekstrak lagi dalam huruf Mbak. huruf ba, dan ba itu diekstrak lagi dalam titiknya kan gitu. Nah, ini yang kemarin sempat kita bahas. Dan ba itu punya beragam makna dalam bahasa Arab gitu. Paling tidak ada 10 makna gitu kan untuk kata ba. Nah, yang dalam Bismillahirrahmanirrahim ini kemudian ba-nya itu apa? Kemarin sempat kita bahas gitu ya. Untuk mempermudah mungkin konteksnya gini kita bisa artikan sebagai ada ba itu sebagai by, ada ba itu sebagai in the name Hmm. kan. By the name of God, ada yang namanya in the name of God gitu kan. Ada yang dengan nama Allah, ada yang dengan atas nama Allah. Nah, itu merepresentasikan dua paradigma tuh, merepresentasikan dua macam apa namanya cara dalam melihat relasi seorang hamba dengan Tuhannya. Ada yang melihatnya itu sebagai relasi antara abd ya dengan robnya, ada yang melihat itu sebagai relasi antara khalifah dengan mustakhlaf anhunya gitu ya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim baknya bermakna dengan gitu ya. Itu menurut sebagian pemikir menggambarkan spirit ubudiyah tuh, menggambarkan spirit kehambaan. Nah, kalau misalkan mbaknya itu di atas nama itu menggambarkan spirit kekhalifahan. Jadi
beda pemaknaan dari satu huruf ba itu bisa memberikan dua macam paradigma gitu ya. Yang satu paradigma untuk senantiasa beribadah pada Allah, yang satu itu semangatnya itu pengen menyebarkan rahmatnya Allah di muka bumi gitu kan. Hmm. Dan tidak ada yang salah dari keduanya dan Allah menginginkan kita untuk menjadi kedua-duanya. Tapi poinnya di sini adalah bagaimana satu huruf ba itu bisa memiliki makna yang bermacam-macam. Bahkan sebagian memandang bahwa ba di sini juga memiliki makna ma'iyah gitu ya. Bersama Allah gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bersama isimnya Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan dan bukan atas nama. Kenapa? Karena tidak semua billah itu ma'allah katanya. Saya ulangi ya. Tidak semua billah itu adalah ma'allah. Kita itu sering kali gitu ya. Kita itu sering kali dibersamai sama Allah tapi kita tidak membersamai Allah Subhanahu wa taala. Kita dibersamai sama Allah, Kita tapi selalu tidak bahkan membersamai seringkali ya. Kita Allah. kita itu selalu dibersamai Allah tapi kita tidak membersamai intan surullah yang surkum gitu kan. Jadi ini cinta bertepuk sebelah tangan ini cerita kita sama Tuhan ini. Jadi Kalau Tuhannya kita pengen kita berbalik badan, kitanya selalu berpaling dari Dia. Tuhannya selalu menyatakan cintanya kepada kita, kitanya selalu kasih penolakan ke Dia, gitu kan. Nah, dalam Bismillahirrahmanirrahim pun begitu. Sebetulnya spiritnya kita ingin diajarkan, oh saya sama-sama loh dengan kalian. Kalau mau kita parafrase ya, kalau boleh diparafrase. Jadi, aku selalu bersama dengan kalian loh, tapi kalian bersama aku atau enggak? Gitu. Jadi untuk makna yang ketiga yang makna yang bersama tadi ya, yang Allah gitu kan, bahwa bisa jadi kita itu perlu mendeklarasikan diri kita bahwa kita bersama, aku bersama denganmu ya Allah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim itu jadi bukan apa namanya bukan kita menggunakan nama Allah ini untuk hajat kita dan bukan juga bahkan kita eh, ingin apa namanya menjadi wakilnya di muka bumi ini gitu kan, tapi murni karena apapun yang terjadi itu yang penting aku bersama-sama denganmu. Jadi itu level-level yang sering kita bahasakan sebagai keadaan tanpa syarat itu ya hmm, gitu. berarti Kalau deklarasi bahwa kita kenapa selalu bersama Allah ya Ustaz ya. iya Lain. bukan karena dan bukan walaupun gitu. Makanya Jadi gak ada maknanya kalau tidak memulai dengan Bismillah ini segala sesuatu karena tidak bersama dengan Allah itu tidak ada maknanya. iya betul. Nah, poin yang ketiga itu sebetulnya yang kemarin sempat kita bahas itu adalah muta'alaknya ba itu apa. Jadi huruf-huruf jar namanya ya. Huruf-huruf ba ini kan huruf jar ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, huruf jar itu adalah huruf-huruf yang misalkan setelah dia datang itu kata setelah itu jadi bentuknya kasroh lah dalam bahasa kita yang dikenalnya. Jadi kayak min itu huruf jar, jadi min Allah. Lam gitu jadi lillahi, kan gitu. Ba gitu juga bismi, yang makanya jadi kasroh tuh. Kan. Hmm. Nah, kata-kata kayak gini namanya kata keterangan nih. Nah, kata keterangan itu harus ada sesuatu yang diterangkannya. Betul nggak? Kata keterangan misalnya keterangan waktu, kemarin, besok. Ya apa kemarin besok itu apa? Misalnya kalau kita pakai keterangan alat misalnya dengan Palu, apa yang dengan Palu? Misalnya, bersamamu ya jadi judul kan, judul lagu. Bersamamu ya. Bersamamu apa yang bersamamu gitu. Atas nama ya kayak gitu-gitu loh. Itu kan namanya keterangan ya. Keterangan tuh perlu sesuatu yang diterangkannya. Nah, kan jadi pertanyaan tuh buat para mufasir kemarin sempat kita bahas gitu. Saya kira saya nggak perlu. Saya ini spiritnya sekarang lagi ingin review aja karena kita Iya, masuk iya. karena kita sudah berjarak agak lama gitu kan. Cuman kita sudah sempat bahas beberapa opsi-opsi yang bisa menjadi muta'alak dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keterangan ini tidak bisa berdiri sendiri Tentu. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dia perlu subjek, dia perlu predikat, gitu kan, sehingga dia menerangkan apa subjeknya dan apa predikatnya. Kok tiba-tiba satu ayat, gitu ya, pertanyaan selalunya, gitu ya, pertanyaan selalunya adalah tiba-tiba ada ayat yang isi cuma keterangan doang. Ini dalam struktur bahasa ini aneh ini. Hmm.
struktur bahasa yang paling sederhana itu ada SPOK-nya gitu kan. Subjek, predikat, objek. Iya, keterangan. Ini kok tiba-tiba cuma keterangan aja gitu kan. Wah, ini luar biasa sebetulnya memantik pertanyaan gitu. Dan betapa Al-Quran itu sebetulnya memang adalah kitab yang perlu permenungan gitu kan. Jadi dari bentuk-bentuk bahasanya aja sebetulnya dia sudah ya, apa namanya ingin kita itu untuk masuk lebih dalam lagi daripada yang ada secara lahiriah gitu kan. Nah, termasuk kata Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kan objeknya yang hilang. Ikro Bismillahirrahmanirrahim itu ada tuh, ada subjeknya gitu ya, ada objeknya, ada keterangannya. Sorry, nggak ada objeknya, ada subjeknya, ada predikatnya gitu kan, dan ada keterangannya. Tapi apa objeknya? Nggak ada objeknya. Gitu kan. Bacalah apa yang dibaca. Tapi intinya apa? Baca apa aja. Tapi intinya adalah Bismi. Olah, Ikro Bismi Rabbikal ladzi olah. khalaq. Kan gitu. Kamu boleh baca apa aja, tapi intinya apa? Kamu harus baca itu dengan spirit isimnya Allah yang menciptakan itu. Itu yang tadi saya bilang ya. Melihat tapi tidak melihat. Membaca tapi tidak membaca. Orang membaca tapi tidak ada kesadaran bahwa ada ismullah di situ. Masya Allah. Bismillah. Bahwa di situ ada nama Allah yang menciptakannya di situ. Ketika kesadaran itu hilang, maka kita mungkin merasa membaca tapi kita tidak membaca dalam bahasanya. Jadi ketika dalam hadis dituturkan gitu ya, katanya Nabi suruh ikro apa yang saya baca, ikro apa yang saya baca, ikro apa yang saya baca. Sebagian menafsirkan ya Nabi itu nggak bisa baca, gitu kan. Tapi sebagian lagi bilang bukan bukan Nabi itu bukan sedang bercerita tentang apa namanya kebingungan apa yang dibaca. Nabi udah tahu, gitu. Apa yang harus dibacanya, gitu kan. Yang Nabi pengen tahu, yang Nabi pertanyakan dalam dialognya beliau, gitu ya, dialog metaforik ini buat saya ya, dengan malaikat itu adalah eh, bagaimana saya bisa sampai pada keterangan itu, Bismi Rabbikal ladzi khalaq itu. Jadi membaca yang seperti apa yang bisa mengantarkan pada Bismi Rabbikal ladzi khalaq itu. Bukan yang dibacanya, yang dibacanya bisa apa aja. Bisa yang semesta ini, bisa yang berbentuk lafaz, bisa yang ada di jiwa, gitu kan. Tapi apakah bacaan itu bisa menjadi sesuatu yang mengantarkan kita pada Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Oh, ini tiba-tiba ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuma subjeknya, bukan cuma predikatnya gitu. Nggak ada objeknya juga nggak ada. Tiba-tiba dengan intinya pokoknya Bismillah. Gitu. Jadi Keterangan baca, semua. membaca segala sesuatu Bismillah pokoknya intinya. Kan gitu. Oh, ini kan cara Tuhan menyadarkan pada kita gitu ya. Bahwa ya intinya itu ada pada sesuatu yang mungkin kalian kira itu cuma keterangan aja selama ini. Yang kalian kira itu cuma tambahan aja selama ini. Padahal itulah yang sesungguhnya fundamental dalam kehidupan kalian. Gitu ya. Bukan cuma keterangan, tapi menerang ya, Pak. Nah, betul. Kalau bahasanya ayat cahaya itu ya bukan keterangan aja, tapi sebetulnya dia yang menerangi gitu kan. Dan kita yang diterangi gitu kan. Ya keterangan itu sebetulnya menerangi. Keterangan itu ada untuk menerangkan. Nah, pertanyaan berikutnya itu pekerjaannya siapa? Bismillahirrahmanirrahim itu ada yang ingat nggak, Bu? Pak? Bismillahirrahmanirrahim ini pekerjaannya siapa? Ya, tadi kan itu kan dia kan kita sebutkan nggak ada subjek, nggak ada predikat, nggak ada objek. Nah, coba kita fokus di satu aja deh. Nah, ada yang jawab nih, saya baru lihat kolom chat nih. Ya, ada dari Bu Rati, ada Allah. Heeh. Nah, mungkin secara natural kita ngerasa itu adalah pekerjaan kita dan itu tidak salah. Tapi mungkin nggak, gitu ya? Mungkin nggak ini untuk memantik curiosity aja, rasa ingin tahu aja, bahwa jangan-jangan yang dimaksud dengan Bismillah di sini ini sebetulnya subjeknya itu adalah Allah itu sendiri. Jadi yang sedang bilang Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Allah. Hmm. Yang kita mungkin selama ini merasakan bahwa itu adalah pekerjaannya Kita kita. Tapi ternyata
alam semesta ini ada gitu ya karena Bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi Allah gitu ya seperti dengan nama dia gitu ya. Saya pakai kata dia dulu deh. Jadi struktur dalam hierarki asma itu dia itu kan ada lebih tinggi gitu dari Allah gitu kan. Huwa, misalnya la ilaha illa Wah, huwa. Kul huwa Allah ahad. wa ahad. Beda nggak sih? Kul huwa Allah ada ahad Ahad. gitu. Huwa Hmm, sama Allah gitu. Berarti bisa aja kul Allahu ahad bisa kan ya? iya. Dalam kaidah bahasa itu nggak salah gitu. Katakan Tuhan itu esa, tapi ada huwanya dulu. Meskipun sebagian bilang itu cuma penekanan gitu ya. Dia Allah adalah esa kan gitu kalau penerjemahan saya nggak tahu. Kalau di Depak itu gimana terjemahannya? Tapi kalau terjemahan letter lagi kan gitu. Katakanlah dia Allah adalah esa kan gitu. Jadi harus ada dianya dulu tuh. Nah, sebagian mufasir bilang huwa dan Allah itu dua makom yang berbeda gitu kan. Jadi makom huwa ini menggunakan dalam tanda petik ya nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim untuk menciptakan alam semesta ini dan seluruh isinya. Jadi kata Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada subjeknya karena memang itu tidak terbahasakan subjeknya itu. Karena subjeknya itu demikian tinggi. Karena subjeknya itu demikian sakral. Karena subjeknya itu demikian besar, agung gitu ya, sampai tidak bisa bahkan masuk dalam kata-kata. Jadi fenomena Bismillahirrahmanirrahim itu awal diucapkan dalam tanda petik ya diucapkan ini. Ya lagi. Itu adalah fenomena yang tak terbahasakan, unspoken gitu kalau istilah ini. Sehingga ya memang yang terjadi adalah hanya bisa tersebut Bismillahnya aja. Karena Tanpa ada seluruh proses sebelum itu adalah proses yang tidak bisa terperikan oleh akal kita, yang tidak bisa terbahasakan oleh lisan kita. Karena subjeknya itu adalah Allah. Dan di makom itu tidak ada satupun yang bisa memahaminya. Tidak ada satupun yang bisa merasakannya. Dan tidak ada satupun yang bisa mencapainya. Itu adalah keadaan di mana Allah seesa-esanya gitu ya. Ketika semua makhluk tidak ada sama sekali gitu ya. Memulai segala cerita tentang alam semesta ini. Jadi Bismillah itu di satu sisi ya dalam konsep lagi-lagi ketika ilaihi rojiun mungkin kita mengira itu adalah kita subjeknya. Tapi dalam konteks lillah kan gitu. Sekali lagi inna lillah wa inna ilaihi rojiun gitu ya. Dalam konteks lillah bismillah itu adalah subjeknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan dalam konteks ilahi rojiun lah baru itu adalah konteksnya kita gitu kan. Kemudian di situ juga adalah penyambung antara alif dan huruf-huruf yang lain gitu kan. Jadi alif itu adalah simbol Allah yang goib tadi, ya. Allah yang huwa tadi. Huwa itu kan kata ganti yang apa? Kata ganti yang tidak tercapai ya. Kalau bukan kata ganti yang hadir gitu kan. Kata ganti yang goib gitu. Kata ganti yang tidak ada dia gitu kan. Nah, jadi itu disimbolkan dengan kata alif tuh, gitu ya. Itu disimbolkan dengan kata alif. Jadi alifnya tidak ada, habis itu ba, gitu kan. Maka awalnya itu harus dengan ba. Kenapa? Karena ba itulah yang menjadi penengah antara alif dengan huruf-huruf yang lain, gitu ya. Dan alif ba tak saja haho ada azar azar gitu gitu. Nah itu ba itu adalah yang menyambungkan itu antara si alif dengan huruf-huruf yang lain. Siapa ba itu? Itu yang kita kemarin sempat bilang sebagai makhluk pertama. Siapa makhluk pertama itu? Itu adalah nurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa titik yang ada di bawahnya? Itulah adalah hakikatnya dari Nur Muhammad itu. Itulah luasnya kalbunya Nabi. Gitu kan. Itu yang membuat kemudian dari kan yang garis begini kan ba tak sama sa itu, ini kan sama sebetulnya. Dan kan titik satu, titik dua, titik tiga itu kan gitu ya. Ini kan membuat kemudian mereka berbeda-beda gitu ya. Nah, yang di titik itu itulah.
Karena ada kalbunya Nabi Muhammad, maka Allah itu bisa nampak di alam semesta ini. Jika tidak ada kalbunya Nabi Muhammad dalam bentuk hakikat dulu, gitu ya ceritanya, gitu ya, maka alam semesta ini pun tidak bisa Dilihat. tercipta, tidak bisa dilihat. Karena perlu wadah yang demikian luas yang bisa memantulkan kemudian wajah-wajahnya Allah Subhanahu wa Dan Ta'ala. Jadi bendungan pertama gitu ya, yang menerima semua airnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah makhluk pertama. Itulah si bak, makanya bak itu bentuknya kayak bendungan gitu ya, kayak wadah. Dia yang bisa menampung semua alif-alif yang tanpa harokat itu. Alif-alif yang tidak terperikan itu. Alif-alif yang tidak terbahasakan itu. Makanya ba itu setelahnya itu Bismillahirrahmanirrahim itu baknya alifnya pun tidak ada lagi. Kan bisa fasabih bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bisminya tuh ada alifnya tuh. Kan kata isim itu ada alifnya. Kan gitu ya. hmm, Tapi di Bismillahirrahmanirrahim itu nggak ada alifnya tuh disambung. Betul nggak? betul. Heeh. Nah, itu buat sebagian mufasir tuh mungkin ada poinnya gitu. Sekali lagi mungkin ya. Mungkin itu ada poinnya bahwa ya supaya kita bisa masuk dalam eh, area sakral ini antara nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya kita juga ini alif yang kedua yang hilang ini alifnya itu kita nih. Itu eksistensi kita. Eksistensi kita itu harus melebur. Itu disebut sebagai melebur dalam cahaya. Hmm. Kalau dalam tagline-nya kajian kita gitu kan. Jadi si alifnya ini juga harus melebur dulu supaya dia bisa bersambung gitu kan dengan alif yang tidak terbahasakan di awal. Ribet nggak sih? Dalam Hmm? bahkan bentuknya aja ada artinya ya. Oh iya, itu ada namanya satu disiplin ilmu sama ilmu huruf ya dalam tradisi kita. Nah itu dijelaskan masing-masing huruf itu bagaimana, harokat-harokat itu apa, dan gitu. Kombinasi-kombinasinya itu seperti bagaimana. Nah, ya, dalam konteks ini Bismillah itu ya mungkin apa namanya membawa spirit gitu ya bahwa kita itu perlu huruf ba ini kita itu perlu bersyukur gitu ya, kita perlu bersyukur pada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat terbesarnya itu adalah dia memiliki makhluk pertama yang demikian luas kalbunya sampai bisa memancarkan dirinya kepada kita gitu kan. Nah, itulah kenapa dalam ayat itu betul-betul ditekankan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu Taslim. taslima. Gitu kan. Wahai orang-orang yang beriman, syaratnya juga harus ada keimanan nih kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu sorry, innallaha sorry, itu yang berikutnya innallaha wa malaikatahu Allah gitu. Allah loh yang pertama bersolawat kepada Nabi itu adalah Allah. Setelah Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat itu bersolawat juga pada Nabi. Gitu kan. Oh, malaikat yusalluna ala Nabi. Nah baru setelah ya ayyuhalladzina amanu. Gitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah juga kalian kepadanya. Kan gitu. Kenapa? Karena Allah sendiri itu bersolawat kepada Nabi. Karena karena Allah lah yang melimpahkan rahmat pertamanya kepada Nabi. Sehingga orang-orang beriman pun seperti tidak memiliki cara lain selain memperbanyak solawat untuk beliau. Dan bukan cuma solawat, tapi sallu alaihi wasallimu. Gitu kan. Tapi kita juga mesti taslim pada beliau. Gitu. Bukan memberi salam aja gitu kan. Jadi kita memiliki semacam ketundukan kepada beliau. Sallu alaihi wasallimu, dan itu harus sebenar-benarnya rasa tunduk gitu. Tasliman wasallimu tasliman. Jadi makhluk pertama ini hadisnya hadis hadis masyhur gitu kan. Awwalu ma khalaqallah itu nur Muhammad itu kan. Jadi istilah nur Muhammad itu adalah istilah hadis.
dan itu dinukil di hadis-hadis awal musnadnya Imam Hambal gitu. Ini memantik banyak pertanyaan Ustaz nih di kolom chat nih. Oh gitu, saya nggak buka-buka kolom chat, sorry. Nah, dari Bumi ini Mas Azir, jadi Nur Nabi Muhammad itu tercipta sebelum tercipta Nabi Adam kah, Mas? Atau Iya, beda betul. maksudnya? Jadi kalau istilahnya ini itu adalah awalul maksud tapi akhirul mab'us. Dialah yang dikenal di langit sebagai Ahmad dan dikenal di bumi sebagai Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dia adalah maksud pertama tapi mab'usnya terakhir. Gitu ya. Ya kan? Ya, tadi lagi-lagi konsepnya kembali ke innalillah wa inna ilaihi rojiun itu tadi. Yang paling mulia di atas supaya dia komprehensif dia harus paling terakhir diutus. Betul apa enggak? Iya. Biasanya jagoan terakhir kalau di film itu. Supaya dia meliputi semuanya gitu kan. Ya, jadi cahaya dia itu turun, 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 turun sampai sampai di titik yang paling. Kemudian dia mabus, dia harus mabus, dia yang harus menyempurnakan semua cahaya itu. Meskipun dia itu adalah maksud yang pertama, gitu ya. Tapi supaya dia meliputi semuanya, dia harus ada yang di paling Iya, akhir. Nah, itulah Nur Muhammad. Itulah sibak itu. Gitu ya. bendungan. Nah, nanti gitu kan kita akan lihat gitu kan bagaimana kenapa sih huruf ba yang merupakan makhluk pertama ini gitu ya itu bisa memiliki kemuliaan yang demikian hebat. Nah, ini nanti akan kembali pada konsep asma-nya Allah Subhanahu wa taala yang kita ulang berkali-kali memiliki hierarki tertentu. Saya tolong diingetin ya, Mas Kom, Siap, kalau udah ngomong suka lupa soalnya. siap. Insya Allah masih ada sekitar 20 menit lagi, Sat. Hilang ya slide-nya? Slide-nya hilang. Ini juga dari Bapak Imam ini. Bagaimana bentuk salawat Allah kepada Nabi, ini, Sat. Wah, itu kita nggak tahu. Itu kita Ini beda. itu Ini kita ya. nggak tahu. Tapi cara kita bersolawat kepada nabinya itu kita diajarkan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu kan. Tapi bagaimana Allah bersolawat kepada hakikat solawatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kita sebut sebagai momen-momen unspoken tadi, momen yang tidak terbahasakan tadi, momen yang ketika cuma cuma ya gimana sih kita kalau ada rahasia gitu ya kita sama orang yang kita cintai, kira-kira rahasia kita diketahui nggak sama orang lain? Nah, Semakin rahasia gitu ya, semakin intim, gitu ya. Semakin intim hubungan itu, maka akan semakin tersembunyi. Oh, ini makhluk yang paling dicintai sama Allah. Ini satu-satunya makhluk yang bisa menjadi bendungan bagi air terjunnya. Ini satu-satunya wadah yang bisa menampung semua rahmatnya. Gitu kan. Sampai-sampai disebut sebagai rahmatan lil alamin. Gitu kan. Uswah hasanah, akhlaknya azim. Akhlak yang azim ini bukan akhlak yang baik lagi ini, akhlak yang agung, gitu ya. Yang kemarin kita sempat nukil beberapa kisahnya. Yang sayangnya lebih dikenal sebagai ahli perang ketimbang seorang yang santun dan berakhlak mulia. Gitu. Ini ini makhluk ini, gitu kan, ciptaan ini, gitu. Ini memiliki hubungan yang demikian dekat dengan Allah sehingga bahkan mungkin ceritanya mereka itu ya cerita yang mungkin cuma bisa masuk dalam khayalan kita aja. Jadi kita nggak tahu bagaimana caranya Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul bersolawat kepada nabinya. Dan kata solawat itu Bapak Ibu itu berasal dari kata solat juga sama. Ya, solat. Jadi solat dan akar katanya solat itu adalah menyala, sesuatu yang menyala. Gitu ya. Jadi betul-betul menerangi gitu. Nih, jadi Allah Subhanahu wa taala mungkin kalau kita mau dekati dalam perspektif linguistik
gitu kan. Ya ini adalah Allah Subhanahu wa taala tapi bagaimana Allah menerangi Nabi Muhammad? Wah, nggak tahu. Alamnya udah Saya beda. nggak tahu gitu apa yang terjadi. Iya. Apa yang terjadi di sana gitu ya. Tapi yang jelas hasilnya kita itu diperintahkan untuk ikut bersolawat juga jika kita mau masuk dalam circle itu. Gitu ya. Untuk masuk dalam circle. Jadi bersolawat itu adalah tentang kita masuk dalam circle-nya Allah dan malaikat. Ya, kenapa kita perlu bersolawat? Ya karena kita ingin masuk dalam circle itu. Kita ingin masuk dalam lingkaran itu. Kita ingin tergabung dalam golongan itu. Golongannya Allah dan Malaikat. malaikatnya. Ya, ya, itu ya, Oh, Bu. Jadi, nah, sampai di sini maka huruf ba ini mengajarkan kepada kita paling tidak empat hal. Ya, pasti bisa lebih. Ya, ini yang terperi dari akal nakis, akal yang tidak sempurna ini gitu kan. Yang pertama, bahwa kita itu perlu memulai segala sesuatu itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala bagi setiap pekerjaan kita, bahkan bagi setiap nafas kita kalau kita mampu, gitu kan. Kenapa? Karena bahkan untuk setiap nafas kita itu pun kehendak untuk bernapas pun itu kita tuh kadang-kadang nggak nyadar ya. itu itu berlangsung secara otomatis buat kita. Ini saya bilang segalanya ini yang betul-betul bisa ada dalam kontrol kita sebisa mungkin. Tapi kan dalam diri kita aja itu, ya. Dalam kehidupan kita itu sangat banyak hal itu yang ada di luar kontrol kita. Kayak nafas kita itu tuh berlangsung secara otomatis itu nikmat nikmat bagaimana coba ini berikan sama Tuhan. Sehingga kita nggak perlu tuh berkehendak untuk bernapas, berkehendak untuk menahan napas ya bisa. Berkehendak untuk bernapas itu kan kita menghayati setiap nafas yang kita tarik dan kita helakkan itu semuanya bagaimana harus kita mulai dengan Bismillah ini. Insya Allah. Nah, jadi moral yang pertama mungkin gitu ya, sebisa mungkin segala sesuatu yang masih ada dalam kontrol kita, masih ada dalam kehendak kita yang bisa kita lakukan terus kita mulai dengan Bismillah. Hmm. Dan tidak ada pernah hal yang terlalu kecil jika dia dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan menjadi sesuatu yang besar yang dalam istilah agama kita disebut sebagai berkah, gitu ya. Berapapun jumlahnya, berapapun apa namanya kuantitasnya, gitu. Jika dia dibarengi dengan Bismillahirrahmanirrahim, kualitasnya karena tajam, gitu ya. Kualitasnya karena premium, gitu ya. Nah itu akan menjadi sesuatu yang mendatangkan keberkahan buat kita. Yang penting kita konsisten, gitu kan, untuk berbasmalah itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu bukan sekadar pelafalan, Hmm. tapi paradigma kita untuk memulai segala sesuatu. Karena balik lagi ke pesan kita yang di awal, Bismillahirrahmanirrahim itu kalau tidak, gitu ya, kontra istilah kita itu kayak ini kontrafaktualnya. Kontrafaktual itu kita mengandaikan jika dia tidak ada. Gitu ya. Ini coba kita pertanyakan. Ini sebetulnya latihan sederhana ya buat apa namanya melatih kesadaran diri. Itu adalah sebuah kalimat sederhana, jika dia tidak ada maka apa. Jika iya ini berarti Allah itu. Nah, semua segala hal untuk kita kemudian memulai permenungan kita, untuk kita mempertajam kesadaran kita. Coba kita mempertanyakan banyak hal gitu. Jika langit tidak ada, jika nafas tidak ada, jika keluarga saya tidak ada, jika teman-teman saya tidak ada, jika makanan ini tidak ada, jika hujan ini tidak ada, jika ini tidak ada, jika ini tidak ada, jika basmalah tidak ada, apa yang terjadi dalam hidup kita. Allah. Itu cara menurut saya itu yang baik untuk kita memulai, gitu kan. Jika basmalah tidak ada, kalau misalkan tidak apa-apa berarti basmalah tidak sebermakna itu buat kita. Tapi It- mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini itu menambah
apa namanya makna kita terhadap basmalah. Jadi setidaknya kita mungkin sudah bisa menuturkan ya bahwa jika basmalah nggak ada ya ternyata memang bahkan yang ada itu tidak ada buat kita gitu. Saya ulangi ya. Jadi radikalnya jika basmalah tidak ada, yang ada itu terus apa? Gitu. Kalau Ada, di istilah munajatnya gitu kan, apa yang didapati orang yang kehilanganmu itu selalu saya ulang-ulang. iya betul. Dan apa yang hilang dari orang yang mendapatimu. Kan gitu. Berarti kalau ditarik juga Pak, baik kesadaran untuk bahwa kita itu bersama dan membersamai Allah itu ya. Iya betul. Kesadaran bahwa kita dibersamai dan kita kemudian membersamai Allah. Kan istilah Allah tuh kan nggak butuh ditolong sama kita. Kok sampai Allah perlu turun bilang kalau kalian bantu aku akan bantu kalian. Emang Allah butuh pertolongan kita Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Nggak ada. Terus ayat itu apa maknanya? Ayat itu bonus buat kita. Ayat-ayat seperti itu bonus buat kita. Gitu. Bonus ya ada momen-momen ketika ya memang akhirnya kita harus menunjukkan rasa mengalah kita gitu. Jadi, itu cara kita untuk membuat orang kemudian datang sama kita. Kalau emang dengan cara-cara yang rasional itu yang udah nggak bisa gitu ya. Kalau kalian bersedekah satu akan aku ganti dengan tujuh tujuh kali lipat jadi 7.000 gitu kan. Emang Tuhan butuh dengan sedekahnya kita? Enggak. Tuhan cuma perlu kita kembali. Tuhan cuma perlu kita mendekat dengan kebaikan. Tuhan cuma perlu kita makin bercahaya setiap harinya. Nah, Bismillah itu mengajarkan kita untuk memulai segala sesuatu itu dengan namanya, gitu kan. Dan yang kedua mungkin poinnya ya kita ketika berada dalam kondisi-kondisi ini memulai, gitu kan. Sekarang menjalaninya bagaimana? Kan beda tuh ya, tahap memulai dengan tahap menjalani. Gitu ya. Apakah ketik Bismillah itu cuma ada di awal doang? Enggak, gitu ya. Karena apa? Karena perjalanan sesungguhnya itu datang setelahnya. Kalau katanya syair itu cinta itu mudah di awal, tapi pengorbanan itu akan datang setelahnya. Cinta sesungguhnya itu akan menuntut darah gitu kalau istilah syair. Cinta sesungguhnya itu menuntut pengorbanan gitu ya. Jadi dan bahkan cinta tanpa pengorbanan itu bukan cinta. Jadi cinta dan pengorbanan itu seperti dua sisi satu koin gitu kan. Bahwa di mana ada cinta maka ada pengorbanan, di mana ada pengorbanan maka di situ ada cinta. Yang saking dekat antara cinta dan pengorbanan, antara cinta dan darah. Jadi ini bukan tentang awal aja Bismillah ini. Kita memulai, tapi ketika kita menjalani, bahkan itu yang lebih penting. Pembuktian itu kan ada di situ. Hmm. Kita nih menikah nih di awal manis-manis itu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita masih ada dalam misakon golizon itu atau enggak? Kan bahasanya Al-Quran buat pernikahan itu kan misakon golizon. Misak itu sendiri itu adalah sebuah janji yang kuat, tapi perlu ditambah goliz, kuat dan tebal gitu. Tebal itu apa sih? Yang nggak bisa disusupi gitu. Yang saking kuat, jadi udah kuat tebal gitu kan. Nah itu ya, itu ada nggak dalam konteks apa namanya kekeluargaan kita? Ketika kita memulai sesuatu, gitu kan, dan itu kuat dan itu tebal, dan kita berada terus mempertahankan rumah itu, tiangnya minimal tetap tegak meskipun temboknya mungkin reot-reot, meskipun mungkin atapnya sudah bolong-bolong gitu. Tapi karena kalau tiangnya tetap tegap gitu kan, kalau tiangnya tetap tegap dia masih bisa berdiri lagi. Kayak pohon gitu ya. Kalau akarnya masih kuat, daun berkali-kali gugur pun dia akan tetap tumbuh tumbuh lagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, bismillah itu bukan tentang cuma awalannya, tapi tentang bagaimana menjaga akar itu tetap ada dengan berbagai macam tumbuhan yang mungkin muncul, dedaunan yang mungkin muncul dalam hidup ini. Jadi kita memulai dan kita menjalaninya itu dengan semangat
Bismillah juga gitu. Jadi Bismillah itu bukan cuma tentang di awal. Makanya tidak ada artinya kalau nggak ada akar itu, Pak. Nggak akan tumbuh lagi, Pak. Iya, betul. Tapi seindah apapun ada tanaman-tanaman yang kopong gitu. Seindah apapun gitu ya bunganya, seindah apapun buah, seenak apapun buahnya gitu ya. Ya, tapi kalau cuma sekali gitu ya. Nah, ini berbahaya gitu ya. Jadi ada bismillah bismillah itu yang cuma sekali doang gitu. Nah, akhirnya nanti perlu disentil lagi lah sama Tuhan, dikasih cobaan-cobaan, dikasih ujian-ujian. Nah, itu pupuk tuh, ya kan? Pupuk buat ngilangin hama. Akhirnya bisa tumbuh lagi akarnya, gitu kan? Didetoksifikasi. Kalau kalau nggak ada itu ya udah keburu lapuk gitu kan. Udah keburu kita nggak nyadar sama hama-hama yang menghinggapi kehidupan kita. Jadi ini jadi Bismillah juga tentang perlindungan, Bapak. Ibu. Jadi bukan tentang memulai aja, bukan tentang menanam aja, tapi bagaimana menumbuhkan juga. Gitu ya. Menanam itu semua orang bisa menanam, tapi tidak semua orang itu bisa tetap konsisten dengan apa yang dia tanam itu. Menumbuhkan itu, merawat itu, capek, gagal, lelah gitu, itu pasti ada. Itu yang namanya cinta kan. Pengorbanan itu kan ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim itu juga mesti ada gitu ya. Bahkan ketika kita sedang, jadi Bapak Ibu misalnya lagi buka usaha nih, lagi memulai sesuatu yang baik, dimulainya udah bagus, Bismillah. Jangan lupa lagi, jika udah mulai goyang-goyang, niat kita tetap Bismillah. Bismillah, Bismillah. Bismillah itu jadi paradigma buat kita. Nah, yang ketiga ya, Bismillah ini mengajarkan kita bahwa apa? Ya, kita perlu mengejewantahkan gitu kan konsep basmalah ini ya dalam kehidupan kita. Kita perlu mengejawantahkan istilahnya kalau dalam hadis itu kan tahollaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi sorry, bukan cuma bismillah. Jadi si ba ini mengajarkan pada kita menjadi wadah-wadahnya Allah. Kita menjadi cermin-cerminnya Allah, kita menjadi kanal-kanalnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ketika kita sudah memulai bismillahirrahmanirrahim dan kita perhatikan huruf ba-nya, wah kita langsung tahu, wah saya harus jadi seperti Allah Subhanahu wa taala nih. Gitu ya. Allah itu bagaimana sih sayangnya sama saya? Saya juga harus sayang sama orang lain seperti itu. Allah itu bagaimana sih tidak pernah mengingkari janjinya? Saya juga tidak boleh mengingkari janji saya. Allah itu bagaimana sih? Ya semuanya itu. Semua sifat-sifatnya Allah itu kemudian tertampung di wadah kita, gitu kan. Terceruk gitu ya di hati kita. Nah, akhirnya kita bisa ejawantahkan itu. Jadi itu prinsip gitu ya, yang terdapat dalam moralnya. Nah, yang terakhir itu adalah tentang konektivitas Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ini juga mengajarkan kepada kita untuk apa? Senantiasa menyambungkan diri karena konektivitas itu penting. Banyak orang gitu ya berdampingan tapi tidak connect. Berdampingan tapi tidak connect ya. Nggak relate gitu. Ya Iya. kadang-kadang kita ini kan kalau Bluetooth gitu ya, mesti pairing dulu gitu. Ya. Wow. Walaupun udah masuk, tapi harus pairing dulu ya, Pak. Iya, akhirnya kita lelah kan. Kadang-kadang kita lelah itu karena apa? Karena kita sudah ibadah, tapi karena kita nggak connect gitu ya. Karena kita nggak tahu password, kita nggak tahu apa namanya ini. Akhirnya ya udah speaker kita sendiri aja yang nyala. Baterai. Akhirnya speakernya Tuhan nggak nyala buat kita gitu kan. Akhirnya cuma kita ini akhirnya jadi cuma tentang kita bicara sama Tuhan aja. Kita nggak pernah mendengar Tuhan bicara apa sama kita. Akhirnya cuma di relasi kita sama Tuhan tentang kita minta-minta sama Tuhan ya Tuhan 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 ini. Jadi kita nggak pernah mikir terus Tuhan itu selama ini pengen apa ya dari saya. Tuhan tuh bilang apa ya sama saya. Mungkin udah saatnya saya diem sekarang. Saya dengerin Tuhan bilang apa. Jadi itu mengajarkan kepada kita tuh untuk menjaga konektivitas kita itu. Ya. Ada momen ketika kita, ya Allah waf'al bima anta ahluh, wala taf'al bima ana ahluh. Ya, ada momen ketika kita mungkin cuma bisa ngulang-ngulang itu terus. Ya Allah lakukan apa yang terbaik menurutmu, bukan apa yang terbaik menurutku. Karena yang terbaik menurutku ini sangat terbatas.
dan apa yang terbaik menurutmu itulah yang merupakan kemaslahatan hidupku. Nah, konektivitas ini penting gitu ya. Yang tadi saya bilang bila tapi harus juga sama Allah. Jangan sampai kita bila tapi kita tidak Mau. mau. Jangan sampai ini bertepuk sebelah tangan. Karena sudah bertepuk sebelah tangan akhirnya kita marah-marah padahal selama ini yang salah itu ya kita sendiri. Tuhan sudah membuka pintunya, ya kita Menutup justru tutup pintunya. dan mendekat, kita Naikin menjauh. perahunya, kita 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 protes kena banjir, padahal kita yang tidak naik perahunya. Ya memang naik perahu itu butuh effort, gitu ya. Ya memang untuk apa namanya mungkin bisa berada di atas perahu itu ada usaha, gitu ya. Tapi itu yang namanya pengorbanan kan, itu yang namanya ujian. Jadi untuk menjaga konektivitas ini juga tidak mudah karena tidak semua software itu bisa di pairing, betul nggak? Ya, tidak semua device itu cocok sama device yang lain. Harus ada keidentikan, gitu ya. Nah, ini keidentikan ini yang dijamin dengan huruf ba dan ba setelahnya alifnya itu mesti hilang itu kan. Jadi kita perlu melebur itu, peleburan itu membuat kita menjadi identik dengan dia. Supaya device, nah ini kayak bahasa-bahasa ini tolong jangan disalahpahami. Ya, Sehingga device-nya Tuhan itu bisa masuk dalam device kita juga. Perangkatnya Tuhan itu cocok sama perangkatnya kita. Perlu upgrade dong. Jangan HP-nya aja yang di-upgrade. dirinya Juga, juga. juga perlu di-upgrade gitu. Software kita perlu makin canggih setiap harinya. Jadi bak itu mengajarkan pada kita supaya software kita tuh makin hebat setiap harinya. Bendungan kita makin luas setiap harinya. Dan konektivitas kita itu makin kuat juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah huruf ba dan huruf alif yang tidak disebutkan, gitu kan, yang melambangkan peleburan atau kefanaan. Jadi kefanaannya. Peleburan itu maksud kefanaan. Jadi melebur dalam cahaya itu ya menjadi fana dalam cahaya. Pernah lihat laron? Ya, laron. Lagi musim hujan nih, keluar Hmm. banyak laron. Laron itu kerjaannya cuma apa? Menghampiri cahaya sampai mati, Bu. Maka laron itu dalam apa kajian-kajian esoterik itu selalu menjadi simbol tuh untuk fana, simbol peleburan. Saking saking dia nempel sama cahaya kalau ada pernah lihat video nggak yang digelapin terus pakai Iya, iya, cahaya apa iya. Pakai digiring HP. laron. Iya pakai HP digiring diputer-puter gitu. Dan memang dia udah itu yang disebut sebagai ishq. Ishq pernah dengar istilah ishq nggak? Ishq, ain, shin dan kof. Is. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia jadi asyik. Oh, Nah, saking asiknya di gitu bahasa, ya. ini bahasa Indonesia akulturasinya jadi asyik. Asyik itu ada ishq ketika dikaitkan dengan dalam bentuk fa'il subjek itu jadi asyikun gitu kan. Nah di Indonesia jadi asyik. Gitu. Orang udah asyik itu dia tuh bakal kemana aja tuh bakal ditempel sama dia. Nah asyik itu akar katanya itu dari asyakoh. Asyakoh itu sebuah tanaman yang nempel di pohon sampai dia mati. Gitu. Dia nempel terus di pohon itu sampai betul-betul apa namanya orang mengira tumbuhan itu benalu. Gitu. Ketika kita sudah cinta sama sesuatu kita dibilang benalu. Pernah nggak ngalamin momen kayak gitu? Wah, kalau Momen Bu Mei langsung menjawab benar lo tadi momen sebelumnya. dianggap aneh, momen dianggap apa namanya? Kalau istilah kalau bahasa ekstrimnya Quran ya Nabi sampai dibilang gila, gitu kan? Dibilang majnun dan lain sebagainya. Itu momen ishq itu. Jadi Laron itu ya memang ya udah itu dia udah terlanjur terpikat sama cahaya itu. Jadi dia nggak punya cita-cita lain selain melebur dalam cahaya itu. Nah, alif yang kedua yang hilang itu adalah kisah tentang peleburan itu. Kisah tentang pengidentikan itu. Kisah tentang bagaimana kita demikian koneknya sama Tuhan sampai betul-betul kita tidak melihat diri kita sendiri lagi. Wah, ini enak diomongin, Bu. Pak. Wah, tapi kalau diamalkan susah. Apalagi ananiah ini kan, keakuan ini. Wah, Makanya tadi kan ada cinta, ada pengorbanan ya. iya, beda darah-darahnya di sini. Darah-darahnya itu ada di sini. Afwan Ustaz, Ya. ini sudah Nah, pukul 7.
Oh iya iya. Kata Atau ba dan alif yang hilang kita kata isim. Yang kita kenal dengan nama. Nah, ini mungkin nanti pertemuan yang akan datang ya. Jadi kita akan membahas tentang nama, isim. Ya, mengapa dengan nama? Kenapa kenapa bukan dengan Allah aja langsung kan gitu ya? Tapi dengan nama Allah. Apa sih pentingnya nama ini? Apakah nama sedemikian penting sampai perlu menjadi sesuatu yang dengannya kita memulai perkara-perkara kita? Apa yang ada di balik nama gitu ya, sehingga wah, kata isim ini diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Bahkan saking pentingnya nama ini, kalau kita nyembelih hewan nggak pakai namanya Allah Subhanahu Wa Taala, jadi haram, hewannya jadi haram. haram, padahal sama-sama enak misalnya. Jadi namanya apa yang ada di balik nama ini, sehingga dia demikian fundamental dan krusialnya gitu dalam apa, konteks Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya diskusi kita pagi hari ini. Terima kasih sudah membersamai. Terima kasih tetap konsisten. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin menyinggung atau mungkin salah dan keliru. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini masih melanjutkan bak tadi Pak ya. Mudah-mudahan dengan kita bisa menjadi bak itu sendiri, menjadi terkonek dengan yang dengan Allah ini, dan selalu sadar bahwa kita itu bersama dan membersamai Allah sehingga selalu ada dalam jalan yang benar dan baik. Masya Allah. Untuk terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak. Eh, Selanjutnya adalah mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini sudah ada yang raise hand nih. Dari Ibu Endah. Bu Endah sudah bisa di-unmute Bu Endah? Belum ya? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Endah. Terima kasih Izin banyak. bertanya, Ya Bu. Hajar, Mas Rizal. Mm-mm. Tadi dikatakan bahwa yang diciptakan oleh Allah adalah yang pertama kali itu Nur Muhammad. Tapi saya pernah juga mendengar bahwa yang diciptakan pertama kali adalah kolam. Kemudian saya juga pernah mendengar yang pertama kali yang diciptakan Allah itu adalah akal. Ya, pertama kali itu bagaimana mendudukkannya? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang, wabarakatuh. yang pertama kali diciptakan oleh Allah ini Ustaz. Iya, iya. Ada lagi mungkin kita coba tampung dulu ya. Ada yang lagi yang mungkin yang mau bertanya. Ustaz, eh, Iya, mungkin kita ini aja dulu kali. Kalau masih ada, mungkin kita oh iya, tampung dulu, nanti bisa kita jawab sekalian berurutan gitu. Itu sepertinya mau satu pertanyaan. masih banyak berkontemplasi nih, Pak. Ustaz. Oke. Oh, ini ada Bu, ada dari Pak, oh Ibu Zur, Rifah. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi. Terima kasih kasih banyak. sudah diberi Sama. kesempatan bertanya. Yang saya tanyakan itu tentang kebiasaan kita untuk mengucap Bismillah itu. Apakah cukup dengan Bismillah atau dilengkapkan menjadi kayak satu ayat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim? Karena Hmm, kalau misalnya saya menemukan di doa sebelum makan itu cukup mengucap Bismillah gitu, bukan Bismillahirrahmanirrahim, itu bagaimana Ustaz? Ya jazakallahu ada. khair. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, tadi juga sempat bertanya ya Bu Zur ya, eh, bahwa Bismillah dalam apakah harus Bismillah atau harus lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin kita jawab dulu Ustaz ya dari dua pertanyaan ini. Nanti jika masih ada Siap. waktu, kita tambahkan lagi untuk yang bertanya ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya, atas pertanyaannya, teman-teman semuanya. Nah, sekali lagi saya hanya merespon ya dari pertanyaan tersebut. Tidak, mudah-mudahan bisa membantu keresahannya dan juga mungkin
pertanyaan yang muncul di benaknya. Pertama terkait apa sih yang dimaksud dengan kata pertama? Betul, penukilan kita dan bahkan bukan cuma penukilan riwayat, tapi dalam kajian-kajian keulamaan kita, tradisi keilmuan kita itu memang banyak sekali penuturan yang seperti berbeda-beda gitu ya tentang siapa sih yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pertanyaan tadi itu tepat banget ya. Tepat banget sebetulnya pertanyaan fundamentalnya apa sih yang dimaksud dengan pertama di situ ketimbang siapanya gitu kan. Karena bisa jadi itu adalah kata-kata yang sama untuk merujuk satu realitas gitu kan. Ya, misalkan itu apa ya kata yang sama untuk merujuk realitas itu misalkan saya nih satu pribadi tapi punya berbagai macam sifat dong Hmm. ya kan. Mas Koam misalkan dengan satu pribadinya tapi bisa punya banyak sifat dan masing-masing sifat itu kan melazimkan ungkapan yang berbeda-beda ya tapi sebetulnya realitasnya itu satu gitu ya. Jadi kolam, akal, nur itu bisa jadi adalah penuturan yang berbeda-beda untuk mewakili satu entitas, realitas atau satu perwujudan ya kan. Cuma yang dimaksud dengan pertama itu apa? Di pertama itu sama seperti yang terdahulu juga itu apa? Ya kan? Tentu ini maknanya bukan dalam konteks waktu dan tempat gitu ya. Dalam konteksnya waktu misalnya yang pertama itu misalnya pertama sampai ada waktunya, terus ada yang kedua sampai gitu kan, ada yang ketiga sampai. Nah, begitu juga tempat gitu yang pertama menempati gitu kan. Ini tempat yang pertama gitu ya. Ini wilayah yang pertama. Ini ada di Nah, tapi ada pertama-pertama itu yang dimaksud di sini itu adalah dalam konteks tingkatan gitu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika apa namanya menciptakan alam semesta ini gitu ya. Dalam struktur logika kita gitu, struktur pemahaman kita itu harus melazimkan adanya makhluk yang paling mirip dengan dia, gitu kan? Kenapa? Karena jika itu tidak dimulai, maka kisah penciptaan ini pun juga tidak akan pernah bisa dimulai. Hanya Allah yang ada dan akan selamanya ada, gitu kan? Dan yang selainnya ini tidak akan pernah memiliki satu bentuk apapun wujud. Nah, supaya ada perwujudannya yang lain-lain ini, gitu ya. Nah, maka perlu ada makhluk pertama. Dan makhluk pertama itu, yang kita sebut makhluk pertama itu adalah harus makhluk yang paling mirip dengan Allah, karena dia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, semirip-miripnya makhluk, gitu ya, dengan Kholik, tetap makhluk, kan gitu. Jadi bahkan ya yang paling merasakan keterbatasan dirinya itu adalah makhluk yang pertama itu. Kenapa? Karena dia yang paling dekat dengan ada ada yang bisa bantu nggak? Karena dialah yang paling dekat dengan ketidakterbatasan. Wah kita Hmm. ini nggak pernah mengalami perasaan ketidakterbatasan itu. Jadi setinggi apapun gitu ya satu makhluk, karena dia yang paling dekat dengan zat yang tidak terbatas, maka dia yang paling sadar betapa tidak terbatasnya dirinya. Betapa terbatasnya dirinya, sorry. Gitu loh. Karena dia Jadi agak paradoks hmm, gitu. Dia makin dekat, tapi dia justru karena merasa yang paling jauh. Dia paling tinggi, tapi dia akan menjadi yang paling rendah. Terbaliknya, orang ketika dia makin rendah, gitu kan, dia akan merasa dirinya paling tinggi. Orang ketika makin jauh, dia akan merasa dirinya makin dekat. dekat. Kenapa? Karena dia nggak ngerti, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan ketidakterbatasan itu, gitu kan? Dan itulah yang kita sering ulang-ulang. Kenapa Nabi Muhammad itu sebelum jadi Rasul itu harus jadi Abid, Abdul wa asyhadu anna Muhammadan Abduh. abduhu wa rasuluhu. Jadi nabi ya karena memang abd itu kesadaran gitu ya. Menjadi hamba itu kesadaran keutuhan pemahaman bahwa buat saya itu udah final gitu. Udah sampai sebuah keyakinan mutlak bahwa memang cuma dia yang mutlak. Bahwa cuma dia yang tidak terbatas kan gitu. Nah, yang pertama yang dimaksud di sini itu adalah pertama dalam bentuk level tadi. Bukan pertama dalam konteks waktu, bukan pertama dalam konteks tempat, tapi pertama dalam sisi level.
dalam sisi kedekatan, dalam sisi keidentikan. Namanya kemudian bisa berbeda-beda. Bisa jadi dalam penuturan hadis Nurun Muhammad, gitu kan. Bisa jadi dalam penuturan yang lebih filosofis akal. Nah, bisa jadi dalam penuturan Al-Quran pun meskipun kolam itu apa namanya tidak dalam kajian yang lebih spesifik itu ada di tingkatan berikutnya ya. Ya kan? Tapi Nabi Muhammad itu juga bisa disebut sebagai kolam, gitu kan. Dalam penuturan ini kenapa? Misalnya nunnya itu adalah Tuhan. Nah, kan gitu. Nun wal kolami wama yasturun, kan gitu. Ya kan? Jadi ada nun, ada tinta, ada kolam. Nah, ada tangan, kan gitu. Kan gitu metaforanya. Ada tangan yang menggerakkan, gimana sih lagunya? Engkau adalah apa? Pen aku jari apa? Gimana sih yang aku jari-jarinya itu loh yang ada lagu-lagunya ada lagunya tuh. Jadi, Nabi Muhammad itu kayak gini, Nabi Muhammad itu seperti penanya Tuhan, Hmm. gitu kan. Jadi Tuhan mau nulis apa aja tuh Nabi Muhammad itu akan mengejawantahkan itu. Makanya Nabi Muhammad disebut sebagai kolam juga. Katanya pertanyaan siapa Nun di situ? Nah, sebagian bilang kalau Muhammad adalah kolamnya Nun wal kolami wa Nunnya itu berarti itu adalah Allah. Tapi sebagian enggak, Nabi Muhammad itu adalah Nunnya. Kolamnya ini dalam semesta. Jadi Nabi Muhammad yang melukis ini, gitu kan. Dan alam kolam itu ada setelah alam Nun. Jadi, nah Nun ini maka akhirnya diterjemahkan sebagai Nur, gitu kan. Nun wal kolami wa ma yasurun. Jadi al kolam di situ maksudnya itu adalah sesuatu yang bisa mengejawantahkan yang saking luasnya sampai dalam istilah Al-Quran midatnya Tuhan itu kalau kalian bawakan seluruh laut pun ketika dia seluruh laut yang ada di dunia ini sampai saking Tuhan pengen bagaimana yang membahasakannya ya gitu kan sampai Tuhan bilang ini kalian kumpulin semua laut yang ada di kepala kalian itu sampai kering gitu kan buat jadi tintanya bagi kolam ini niscaya midat atau kolamnya Tuhan tuh nggak akan pernah habis bahkan ini ada pena yang dia tintanya itu bahkan nggak bakal habis meskipun seluruh apa lautan itu sudah menjadi kering. Wah ini wadah seperti apa bu? Ini bak yang bagaimana kalau dalam istilah Bismillah tadi kan? Gitu lah. Jadi ya istilah kolam itu juga sering digunakan gitu. Jadi betul itu ya. Nah akal pun seperti itu gitu ya. Jadi akal apa namanya akal pun disebut sebagai makhluk pertama karena sifatnya akal itu beda dengan khoyal. Jadi kalau khoyal itu kan sesuatu yang dia masih ada unsur-unsur materinya ya, meskipun tidak ada masanya lagi, gitu kan. Kalau kita berhayal nih masih ada bentuknya, tapi tidak ada meternya istilahnya, ada formanya tapi tidak ada meternya. Jadi ada bentuknya tapi tidak ada masanya. Masa itu bebannya, beratnya, gitu kan. Tapi bentuknya masih ada, gitu ya. Yang kita lihat itu kan forma. Yang ada di kepala kita itu kan forma. Khoyal itu ya khayalan benar. Nah, kita nih sekarang lihat api gitu kan. Ya, api itu masuk di kepala kita, tapi panasnya api di luar kalau masuk kepala kita kebakaran ini kita. Ternyata kan yang masuk di situ kan bukan kenapa nggak kebakaran karena yang masuk itu bukan meternya, tapi apa? Formanya. Itu ada di alam lain tuh dalam diri kita. Ada forma yang bentuknya khayalan. Nah, nanti ada akal tuh. Nah, akal itu adalah ketika forma itu pun bahkan tidak ada, forma materi itu tidak ada. Gitu. Jadi dia non materi murni gitu ya. Istilahnya kalau bensin Pertamax turbo ini. Nah, kalau materi Pertalite kalau hayalan ini mungkin Pertamax yang ini nyebut-nyebut merek lagi ya. Ya. Jadi saking murninya gitu ya. Kalau istilahnya surat An-Nur ada yang mungkin bisa bantu saya? Surat An-Nur ayat 35 yang kemarin. Iya, yakadu. Apa? Ada yang bisa nulis nggak? Ada yang bisa nulis nggak? Yakadu Zaitun. zaituha Syarqiyah. yudiu walaulam Tamsas. Benar. tamsas hunar gitu ya. Yang saking murninya, yang saking bersihnya Bapak Ibu sekalian, saking premiumnya gitu ya. Sampai apa? Minyaknya itu, zaitunnya itu
apa sampai-sampai bahkan dia belum ketemu api, dia udah ini duluan, udah terbakar duluan gitu. Gambar. Oh, iya udah kesamber gitu. Jadi api itu kayak lompat gitu. Dari situ ke situ gitu. Oh, ini namanya ini apa namanya interaksi cinta itu kayak gitu tuh. Harusnya dua pihak gitu. Jadi yang ininya pengen ke sono, yang langsung langsung apa namanya langsung membara gitu kan. Jadi ada wadah-wadah yang seperti itu gitu. Ada wadah-wadah yang memang bahkan dia belum kena api pun dia sudah menyala. Gitu kan. Nah ini, nah akal nih ya langsung nyamber bener. Nah akal itu kayak gitu. Jadi akal itu non materi murni gitu ya. Yang saking murninya gitu kan dia itu bisa apa identik tadi connect dengan alam ketuhanan dan dialah disebut sebagai makhluk pertama dari sisi ini. Jadi ini tiga kata yang menunjukkan satu realitas. Intinya apa? Makhluk pertama itu adalah makhluk yang paling identik dengan Tuhan dan dialah yang paling layak untuk menjadi khalifahnya Tuhan gitu ya. Makanya nanti di pembahasan tentang asma, pembahasan tentang bismi kan dengan nama Allah. Pembahasan tentang asma, saking pentingnya asma itu sampai dia bisa membuat malaikat sujud di hadapan manusia yang namanya Adam. Wa 'allama Adamal Nah, asma akullah gitu kan. Kenapa malaikat sujud di hadapan Adam? Karena Adam punya asma itu. Ya. Ya, apa yang dimiliki gitu kan? Apa makhluk ini gitu ya. Sehingga dia bisa menjadi tempat sujudnya malaikat gitu ya. Ini kan kembali kepada apa wadah tadi gitu kan. Ejawantah tadi, konektivitas tadi gitu ya. Bahwa kita itu bisa menjadi nama-namanya Allah dan nama-namanya Allah yang paling sempurna. Mudah-mudahan saya bisa merespon sesuai dengan yang dipertanyakan. Jika tidak, boleh kita sharing-sharing lagi mungkin di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, terkait Bismillah dan Bismillahirrahmanirrahim, tentu tidak salah dengan Bismillah aja, gitu ya. Kalau sepaham saya tidak salah, gitu. Tapi alangkah indahnya jika itu juga dimulai dengan diutuhkan dengan cara-cara Tuhan gitu ya dengan cara-cara Tuhan memulai sesuatu itu dan contohnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim ini dan nanti kita akan lihat lebih spesifik lagi kenapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu penting gitu. Jadi Bismillah saja itu tidak cukup misalkan ya untuk menjadi apa eh, menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Jadi ini tentang bagaimana rahmatnya Tuhan itu mengalir dan memanifestasi sampai di kita gitu ya. Nah ini kan perlu kanalisasi ya. Nah kanalisasinya itulah yang terjadi lewat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah patch ini. Waduh, ini bahasa-bahasanya anak-anak ini zaman sekarang kalau yang main game itu anak-anak zaman sekarang tuh pada pakai patch. Nah, patch itu dia adalah yang mendecode gitu ya, yang mengekstrak. Jadi misalkan ini ada rahasia itu ada kode-kodenya yang bisa ngebuka kodenya Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Gitu ya. Makanya kenapa kita disarankan untuk mengutuhkan itu. Jadi Bismillah dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim supaya kode-kodenya juga kebuka. Gitu ya. supaya Tapi terkonek ya. ya supaya terkonek gitu. Jadi Allah itu nanti kita bahas lagi kan. Kan setelah ba isim, setelah Iya. isim kan Allah, Allah, Ar-Rahman, Rahman, habis itu kan Rahim. kan gitu. Ini kita kenapa Allah itu perlu di decode gitu, perlu dibuka-buka kodenya. Nah, tapi kan nanti kan kembali ke niat gitu ya. Kita sudah memulai dengan Bismillah pun niat kita itu sudah baik dan insya Allah sudah berkah gitu. Tapi akan lebih bercahaya lagi. Lagi-lagi ini paradigma tentang light upon light kan. Hmm. Bagaimana kita tidak sekedar bercahaya tapi terus menambah cahaya kita. Karena cahaya itu bukan sesuatu yang datang sekali dan selesai. Ya, kalau kita udah Bismillah, ya kita tambah lagi. Kita juga perhatian sama Bismillah Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Mungkin itu kali ya yang Masya bisa Allah. jadi respon saya. Mudah-mudahan nanti ketika
walaupun sekarang masih dalam ba ya, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu makna di ba-nya ini kita sudah meresapi dan selanjutnya sampai selesai mudah-mudahan lebih dalam lagi. Masya Allah. Sekarang Ustaz. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu juga, bapak-bapak dan teman-teman semuanya nggak lelah ya Insya dengan Allah. model-model seperti ini. Ya mungkin Ini ya. baru ba aja baru satu pertemuan bagaimana sampai walal dolin ya Pak. Tapi insya Allah semangat. Kita akan terus semangat dengan semangatnya Bapak Ibu semua. Kita akan terus semangat dengan segala keterbatasannya. Insya Allah kita akan terus bertumbuh dan memberikan manfaat untuk bisa memberikan cahaya untuk kita semua. Terima kasih banyak Ustaz Azir atas Sama, waktunya. sama-sama. Terima kasih juga Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mungkin kita cukupkan Ustadz untuk hari ini. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Kita akan Oke, rutin, insya Allah di setiap Sabtu dan Minggu. Untuk Insya Sabtu, Allah. yaitu kita akan mengkaji surat ayat cahaya, yaitu surat An-Nur ayat 35. Kemarin baru kita membangun paradigma, belum sampai masuk dalam-dalam, dan masih banyak lagi yang pastinya menjadi penasaran nih untuk kita. Dan hari Minggunya kita akan lanjutkan untuk mengkaji surat Al-Fatihah. Dan hari ini pun masih tetap sama, masih di bab. Besok, insya Allah mudah-mudahan kita sudah masuk ke dalam Udah lah, udah ini udah isim dikit-dikit lah tadi, isim udah dikit-dikit ya. isim. udah udah bikin penasaran gitu. Udah Bukan, isim bukan dikit. masalah penasaran supaya kelihatan ada progresnya. Iya. Tapi Masya Allah Ustaz. Jadi tadi ketika Ustaz bilang nun itu saya sampai bertanya-tanya ini nun ini titiknya di atas tuh kenapa gitu. Bah itu titiknya di bawah. Gitu. Sebenarnya Masya Allah luar biasa. Oke, sebelum kita tutup kajian pada oh ini juga Alhamdulillah untuk yang kemarin sudah kita masukkan YouTube. Insya Allah nanti linknya saya kirimkan di grup supaya bisa kembali di lihat-lihat. Untuk yang hari ini juga nanti kita coba masukkan lagi ke YouTube supaya nanti mempermudah Bapak Ibu semua untuk kembali mengulang-ulang. Untuk bukunya Insya Allah akan diproses di hari kerja ya. Hari Senin nanti kita akan proses membuat tulisan dan akan dikirimkan segera setelah selesai kita akan kirimkan segera di grup dan juga bagi Bapak Ibu yang kita teruskan untuk belajar menulis ya selain mendengar selain melihat kita juga belajar untuk mengikat makna mudah-mudahan nanti kembali berpartisipasi untuk membuat sebuah quote-quote ya dari hasil hasil diskusi kita pada pagi hari ini dan nanti akan saya bantu untuk dibuatkan sebuah flyer itu supaya nanti bisa saling sharing dan kebermanfaatan kita bisa semakin luas. Sebelum kita tutup, mari kita membaca kembali basmalah ini supaya semakin meresapi di hari-hari kita. Eh, Mudah-mudahan dengan mengucapkan basmalah itu akar kita semakin kuat sehingga walaupun badai yang datang kita tetap tidak menggoyahkan kita untuk tetap ada di jalannya Allah. Mari bersama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selanjutnya mari kita membaca sholawat. Mudah-mudahan seperti kata Ustaz Hazir tadi dengan membaca sholawat kita menjadi masuk dalam circle-nya Allah dan malaikat. Kita baca dengan sebuah nada ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mungkin dalam hati bisa diikuti. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Masya Allah, semoga dengan huruf ba ini kita sadar bahwa kita bersama dan bersama Allah dan kita ada di circle-nya Allah dan malaikat. Mudah-mudahan hari-hari kita selalu berjalan dengan baik dan benar, selalu dalam bercahaya kalau kita sadar selalu bercahaya. Masya Allah, mari kita tutup kajian hari ini dengan membaca doa khatamul Quran. Allahumma rahamna bil Quran
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف فالنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita doakan Ustaz Hajir selalu dalam keadaan sehat. Ya, Sama-sama, sama-sama semua karena warga sih. ajian ini tidak akan berjalan kalau Ustaz Hajirnya eh, berhalangan. Mudah-mudahan kita doakan selalu. Mudah-mudahan Ustaz Hajir selalu sehat dan kita semua juga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Berangkat, Surkon, warahmatullahi ayah, Bapak Ibu wabarakatuh. semua. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mohon pamit. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all.